Video kali ini gue akan dijemput sama Awe, stand up komedian dan mantan presiden komunitas stand up komedi Indonesia. Kami akan ngobrol soal cara dia nulis materi stand up komedi. Dari itu, tapi gue kembangin as a stand up. Sampai ke perubahan stand up komedi saat ini. Satu nikah ngomongin soal itu, semuanya ngomongin itu juga karena dalam fase yang sama. Gitu. Selamat menonton. Halo semuanya, hari ini gue lagi di kantor ya kan. Terus ada temen nih datang, kita mau nongkrong bareng. Ada Awe di sini. Apa kabar, We? Baik dong. Nah, hari ini kita akan nongkrong bareng Awe. Gue mau ngajak Awe kita makan pizza, ya kan? Kita mau makan pizza sambil ngobrolin proses kreatif stand up comedy lo. Karena lo lagi nyiapin spesial ya? Iya, betul. Lo lagi nyiapin spesial, gue mau ngobrol-ngobrol juga. Dan kita akan nebeng ke mobilnya Awe. Yang mana nih, We? Ini. Yang ini ya? Yuk, let's go. Mari kita masuk. Kemarin itu kan gue baru selesai tour, ya kan? Terus lo kan nonton gue di Bekasi. Di Bekasi. Iya, Gue tuh seru ya. Keren banget. Lucu banget. Jujur aja, gue ngerasa dulu itu lu tuh selalu lucu dari mulai dulu lama lu nggak lama nggak stand up, terus nongol lagi di stand up fest kan, terus kayak wah gila nih emang beda gitu, kayak udah ilmunya udah beda aja. Nah cuman dulu tuh kalau ngelihat lu, yang gue tuh agak suka nggak relate sama karena lu kayaknya banyak bawain buat fans lu gitu kayaknya ya. Yang ini ya, yang 2012, yang di bagian belakangnya itu ada background merah, yang itu kan, yang stand up gue yang itulah yang gue taruh YouTube kan. Pokoknya gue pernah lihat yang itu. Nah, terus gue udah lama nggak nonton lu, baru nonton lagi yang di Bekasi itu, dan tuh lucu banget. Gue ada beberapa beat yang gue inget banget loh, Dit. Oh iya? Iya bener, ada beberapa beat yang gue inget banget. Terus lo mau bikin spesial juga? Iya, betul. Terus lo bilang tadi lo sempat mau bikin, tapi gara-gara nonton gue jadi itu yang meyakinkan. Justru itu yang bikin gue yakin, kayak sempat kan gue emang 2019 terakhir bikin kan si pidato presiden itu. Tadinya kayak seru nih, udah deh gue tiap tahun deh bikin gitu kan. Terus pandemi lah. Gue kayak orang yang gue tuh nggak mau, udahlah nggak usah nyari gara-gara, udah lu di rumah aja apa, udah nggak usah aneh-aneh deh gitu. Nah terus beneran 2020, 2021, 2022 lah baru mulai ini lagi. Gue nggak pernah ke open mic gitu-gitu, Dit. Kayak hilang aja ininya, kayak sense-nya. Iya, kayak komik. Iya, terus kayak kesenangan kayak datang ke open mic tuh serunya gimana tuh agak lupa. Oke. Nah, udah habis itu udah nih kayaknya udah aman nih, udah segala macam. Udah kepikiran nih bikin, tapi masih ragu-ragu tuh bikin kayak gitu. Nah, terus nonton dulu terus gue kayak balik tuh langsung gue bikin deh gitu. Karena seru banget sih. Kalau masih bisa sempat nulis, kan lo kan kerjaannya banyak nih, ada yang di noise apa segala. Nah, ini yang menarik. Kenapa sebenarnya juga belum kelar nulisnya. Hah? Yang bener? Iya. Tapi tempat udah di booking segala, tiket udah jualan gitu ya. Tapi kan ada inilah ya, ada berapa persennya gitu udah jadi dong. Proses kreatifnya gimana nih? Lo nyempetin nulisnya kapan? Terus? Nah, sebenarnya gara-gara ada podcast itu, jadi sekarang banyak yang kayak keluarnya di podcast duluan. Jadi kayak beat-beatnya nyobain ya? Iya, bukan sebenarnya, kayak lebih kayak keresahannya gitu kan, apalagi gue lagi ngapain sebelah apa, jadi ceritanya di situ duluan gitu. Nah, akhirnya sekarang banyak yang dari itu, tapi gue kembangin as a stand up gitu, buat materi stand up gitu. Karena emang nggak tahu ya kalau yang lain ya, tapi kalau gue emang agak beda tuh jadinya kalau buat si podcast dan buat stand up tuh nggak sama gitu ininya. Walaupun apa yang kita mau ngomongin sama nih kejadiannya atau apa, tapi nanti di stand up tuh jadinya gimana. Kalau podcast ya cuma cerita aja. Berarti lo ketika cerita di podcast itu bukan udah mikirin nih mau gue buat stand up nih, enggak kan? Cuma ngomong aja, iya. Begitu keluar lo mikir lagi nih, kayaknya yang kemarin gue bilang di podcast seru juga nih. Iya. Jadi stand up gitu ya. Nah itu pun sebenarnya agak, waktu itu karena kemarin gue nggak ada rencana untuk belum ada untuk show atau apa segala macam. Jadi gue nggak mikir kayak gue keluarin aja gitu. Ada beberapa sih yang kayak harusnya nggak gue ceritain di podcast. Kenapa? Karena nanti spoiler gitu. Iya, maksudnya biar pertamanya. Tapi setelah gue pikir kayaknya kalaupun gue sama tapi di ke belakang beda. Beda, nggak masalah sih kayaknya harusnya. Karena gue kemarin nonton Hivzi open mic kan. Ya. Terus Hivzi juga bilang kayak gitu, kayak ini pernah gue ceritain di podcast nih, betul, gitu kan. Cuma kan persoalannya gue kan juga nggak dengerin podcastnya Hivzi kan. Jadi pas gue nonton open mic-nya masih asik-asik aja sih. Dan gue rasa di luar juga banyak yang kayak gitu sih, We. Iya, banyak yang nyobain apa. Di yang stand up gue terakhir juga kayak ada beberapa beat yang sempat gue bahas juga di Spotify, di podcast gue di Spotify, terus akhirnya gue bawain juga. Oh berarti ngumpulinnya itu setelah abis bikin podcast, lo duduk
terus lo mikir mana nih yang bisa gue jadi materi, atau begitu nemu wah yang tadi seru nih setelah rekaman podcast lo tulis gitu? Kalau yang ini setelah podcast dulu, podcast terus gue inget-inget kayak oh ya ini bisa nih gitu, baru tinggal gue masukin aja, abis itu gue jadiin materi stand up, gue breakdown kayak punchline-nya apa larinya kemana kayak gitu. Oke. Sambil makan pizza ya. Ntar gue nanya soal materi lo nih. Iya. Ini gede banget sih, Betul sekali. Ini enak, tapi kadang capek ngunyah. Kalau nggak habis-habis. Enak sih, sumpah. Materi lo nih, judulnya kan What's My Age Again ya. Terus gue tuh sempet sampai nge-google ini lo. Nge-google tanggal lahir lo. 20 Juli. Lo 85 ternyata. 85. Anjir, beda setahun ya sama gue ya. Gue mikir lo kayak lebih muda dari gue jauh kan? Gitu. Nah, itu makanya gue kayak itu kenapa? Enggak dewasa aja. Enggak dewasa. Bener dong. Gue kayak enggak dewasa. Emang gue ngerasa gue kayak masih anak kecil. Elunya ngerasa gitu. Di bagian mananya? Kayak emosinya kah atau keinginan-keinginannya kah? Iya, kayak apa yang kayak sebenarnya lebih ke tanggung jawab sih kayaknya. Kalau umuran gue tuh harusnya udah begini, gue tuh masih gini aja gitu. Ya mungkin karena gue belum nikah juga gitu kali, Dit. Jadi keresahan itu yang coba lu nyangka gue umur berapa? Gue pikir lu agak beda 5 tahun. Iya. Hah? Padahal umur ada hitungannya. Iya. Sangkatan, karena gue angkatan sekolah gue 85. Iya makanya. Lo lulus SMA 2003 kan? Betul. Ih, sangkatan sama, kita, kan? Iya makanya. Tapi lu juga nggak pernah ngerasa kayak ngobrol sama gue gimana gitu kan? Karena mungkin lu kayak ini bocah nih gitu. Gue pikir lu bedanya sama gue 5 tahun gitu. Minimal deh, minimal 5 tahun. Nah itu makanya judulnya What's My Age Again. itu sebenarnya lagunya Blink-182 itu ya. Oh, berarti nanti dia datang. Show lo ini itu tentang betapa lo tidak dewasanya atau keresahan lo menghadapi usia yang makin tua apa gimana? Sebenarnya cuman kayak nyeritain gue 37 tapi masih gini gitu. Mungkin sebenarnya sih kayak dewasa atau enggaknya gue nyerahin ke orang aja, terserah lalu mau itu mungkin ada yang bilang enggak sih biasa aja ya nggak apa, tapi gue kayak gini gitu. Sebenarnya paling simpel tuh adalah ngelihat anak-anak di lu juga komik. Iya, komik kan gitu, kita kan bareng tuh ya, gedenya bareng ya, maksudnya tumbuhnya bareng. Dari awal kan. Sekarang itu anak-anak itu materinya tentang istri, tentang anak, tentang anak gitu. Udah semuanya gitu. Lu pun gitu. Ya. Nah gue tuh belum gitu, belum ke situ. Tapi lo merasa mudah nggak dapat materi? Karena gini, gue ada 2 komik minta ketemu gue nanya kenapa, gue tuh pengen banget bikin show kata mereka, tapi kok gue nggak menemukan kegelisahan lagi. Kenapa? Gue bilang karena hidup gue udah nyaman. Dia bilang gitu, makanya dia mau nanya gue, kalau bisa bikin cerita cintaku 2 kali kan, itu 3 tahun lalu sampai sekarang. Lo nemu dari mana cara nulisnya gitu? Nah, gue nggak tahu apakah karena gue keseringan di rumah doang ya. Keseringan di rumah doang, jadi cuman gue dan pikiran gue doang gitu. Jadi banyak banget yang bisa gue keselin gitu kan untuk dijadiin materi. Atau emang buat gue tuh nggak terlalu penting yang nyaman-nyaman gitu, kayak ya udah gue nyikapinnya biasa aja. Sebenarnya gue juga ada kayak gitunya, Dit. Oh, serius? Sama, gue juga ada kayak Kenapa gitunya. Kenapa tuh kayak udah mulai dapat kerjaan rutin apa gimana? Jadi gue tuh ngerasa kalau bikin materi sekarang nih misalnya gitu ya, gue ada di hire sama corporate atau apa gitu ya, dikasih bikin materi soal ini ya, gue jadi, Dit. Karena udah tahu kan, oke ini ada, gue suruh ngomongin ini gitu. Tapi saat suruh stand up sendiri, kayak lo pengen ngomongin apa, suka bingung juga, ngomongin apa ya gitu. Nah, ini pun hasil dari 2 tahun ke belakang yang keluar tuh ada soal kayak gini-gini, yang soal anak-anak ngomongin istrinya, gue nggak bisa, kayak gitu-gitu. Nah, kalau gue yang paling gue ngerasa adalah kenapa gue bingung keresahannya apa tuh, karena gue agak menjauh dari masalah keributan gitu. Gue tuh nggak pernah komen, kalau ada apa-apa nggak pernah komen. Oh, gitu. Terus kan komik ini banget ya. Terus kayak misalnya ada orang aneh apa nih gitu di Twitter atau di Instagram gitu ya. Gue ngeliat aneh, terus kayak gue pikir, tapi terserah dia lah gitu. Nah, akhirnya tuh dulu nggak? Dulu enggak lah. Oh, dulu enggak? Dulu kan apalah dipermasalahkan, yang sekarang tuh kayak ngapain sih kita ngomong, misalkan Aldi Taher rame nih gitu. Aldi Taher, ya kemarin dia ini nih. Kemarin dia di TV One. Ya, itu kocak banget ya. Nyanyi kan ya. Pada ngomongin. Ya. Kalau lu apa? Nah, misalkan gue mikir, ya udah tapi terserah dia lah. Dia sama dia nggak ganggu gue, biarin aja gitu. Jadi kayak
Nah, itu menyulitkan lo nulis materi, bagaimana? Akhirnya iya, menurut gua ya. Jadi kayaknya komik mesti agak ada julid-julidnya gitu. Itu kayak mesti dijaga deh gitu. Lo nggak boleh terlalu berusaha untuk bijaksana gitu. Jangan deh kayak gitu kan. Jadi lo kayak ada suatu masalah nih. Ini kenapa sih ini begini? Nah, mesti dinaikin gitu. Jangan kayak ya udahlah gitu kayaknya malah gak jadi apa-apa. Nah, berarti setelah lo nyadar bahwa oke lah gue harus julid dikit nih, itu lo lebih lancar nulisnya? Iya, ada beberapa yang misalkan tadinya kayak sebenarnya nggak masalah-masalah amat nih, tapi masih bisa kok dijadiin materi gitu maksudnya. Yang sebenarnya mungkin akhirnya jadi kayak nggak tahu nih lo ada kayak gininya nggak? Ada semi actingnya gitu, Dit. Sebenarnya sih gua nggak terlalu gimana amat, tapi ya udahlah nih jadiin materi gitu. Oke. Iya ada aja sih yang kayak gitu. Iya kan yang sebenarnya kayak buat hiperbola. Iya, kayak ya ini nggak terlalu gimana lah, tapi ya udah aja gitu. Oke. Terus proses latihan lo nulis nih. Nulis. Dapat dari podcast apa nih bagus nih. Latihannya gimana? Open mic juga kah? Open mic. Nah, gua pertumbuhan gedenya di open mic. Nggak tahu ya, Dit. Gua ngerasa otak gua lebih cepet kalau dipaksa ini apa lo gitu. Jadi gua sering banget nemu panjang di panggung, Dit. Sering banget, Dit. Iya. Karena misalnya gue udah nyiapin nih, terus gue ngomong reaksi tawanya kurang, nah itu kayak nyari apa lagi gitu. Iya bener. Nah biasanya open mic gue videoin, gue lihat kan, jadi nih bisa nambah sini gitu. Itu sering banget. Nah, show-nya sendiri kapan nih? Turnya mulai tanggal 10 Juni. Mulai tanggal 10 Juni. Di Bandung pertama, Bandung, Surabaya, Bali, Jogja, Purwokerto, terakhir Jakarta tanggal 22 Juli. Oke, habis makan nih di sini. Ada es krim juga enak. Oh, oke, mau es krim? Iya. Ayo boleh. Sambil lihat anjing. Gue seneng nih, lu sering ngajak sih makan mulu enak nih. Jadi lo kenapa belum nikah? Pasti itu pertanyaannya banyak ditanyain kan? Kenapa ya? Nggak tahu, Dit, belum nemu aja kali. Oh gitu? Tapi banyak keresahan soal percintaan nggak di show lo nanti? Nah, gue sempat nanya juga ke orang-orang, kayak beberapa orang terdekat lah. Lu tuh anak-anak komik juga? Iya. Lu kalau gue stand up pengen denger cerita apa sih dari gue? Okay. Beberapa pengen tahu cerita itu karena kenapa lo belum nikah kan? Ya, karena katanya gue juga nggak pernah kelihatan, orang anak-anak tuh nggak tahu gue deket sama siapa, kayak gitu-gitu. Lo akan ceritain nggak? Belum tahu. Kenapa? Maksudnya lo ada satu bagian dari... Karena menurut gue nggak ada yang menarik. Dari keresahan lo soal cinta? Kayak menurut gue belum ada yang menarik itu buat gue ceritain. Tapi ntar lihat lah, kalau ada coba gue sempilin satu. Pesanan anak-anak. Pesanan anak-anak gitu ya? Pengen tahu juga ya? Iya. Sebenarnya lo gimana gitu ya? Enak. Coklat sama durian. Gua vanilla coklat. Gue standar aja, Dit. Aneh juga coklat sama durian. Iya makanya, gue lagi pengen aja coklat sama durian digabung. Masuk emang ya? Hah? Ayo masuk aja. Enggak sih kayaknya. Kalau lo nikah, menurut lo keresahannya akan lebih banyak nggak? Karena banyak banget komik yang setelah nikah, itu materinya jadi berubah total. Ya. Ya kan? Ya. Apa segala macam. Lo ada pikiran kayak, kayaknya gue nikah buat nyari keresahan nih gitu. Ada nggak? Ada sebenarnya. Oh ada? Ada. Gue kalau jadi buat nyari materi. Gue kalau kayak kemarin di Jambore stand up tuh ngeliat anak-anak kan cerita gitu. Terus gue kayak, dan itu yang gue bawain juga. Anak-anak mah curang gitu, punya istri lu curang lu, jadi ada keresahan baru. Curang lu gitu, coba dong, gak ada kayak gue nih. Asli lu kalau gue ya udah nikah itu ada aja yang gue sebelin. Nah makanya. Ada aja kelakuan istri gue lah, anak gue lah. Sebenarnya gue kayak gini, kayak nikah biar materi. Sebenarnya kan itu kan dua ya. Artinya kan kalau gue ngarep ada materi kan, gue berharap ada sesuatu yang bikin gue sebel gitu kan. Bener. Tapi kan sebenarnya pengennya enggak gitu kan. Nah itulah ya dilemanya. Menurut gue lo nikahin cewek nyebelin. Gue pernah ada masa di mana gue lagi tiduran di sofa nih. Habis pulang kerja capek aja nih, tidur di sofa aja. Anissa istri gue nyamperin gue gitu. Meluk gue tiba-tiba. Kenapa sayang, gue bilang, kamu jangan mati ya. Kenapa jangan mati? Malam-malam jam 8. Kenapa aku jangan mati? Kenapa dia mimpi? Enggak, dia bilang kayak kamu tuh udah tua gini-gini. Ya cuma kayak. Tapi tuh ya, gue tuh ngalamin masa dimana pas awal-awal kita semua mulai nih, itu stand up nggak ada yang ngomongin pernikahan kecuali Panji waktu itu. Masih ngomongin anaknya betul. Ya kan. Itu tuh gue ngalamin tuh, gue ngeliat Rata. Karena umur kita kan sama semua tuh, 25, 26 gitu kan. Rata tuh nggak ada yang ngomongin soal keluarga, satu nikah ngomongin soal itu, semuanya ngomongin itu juga karena dalam fase yang sama gitu. Dan komik-komik sekarang
juga jarang banget yang ngomongin jomblo ya, karena mungkin ada habis sama lu, Dik. Ya mungkin pas zaman gue juga gue ngomongin itu udah saturasi banget, udah banyak banget gue omongin. Jadi nyari yang ceruk yang lain, ya apalagi mau dibahas gitu kan. Jadi gue ngeliat yang zaman sekarang juga warnanya tuh beda-beda gitu dibanding zaman kita dulu gitu. Dan gue baru ngerasa, wah ini semua sama nih, problem pernikahan apa segala. Itu gue agak struggle juga tuh. Gue pernah ngomong ini sama Mas Sidik, cerita gue bilang, gue ngerasa gue gak tau ya, ini gue minta penilaian lu juga. Mungkin lu pernah lihat gue beberapa kali. Gue tuh stand up comedian yang tanda kutip joki gitu, apa ya, kayak ngelucu gitu loh. Terus kalau ngeliat sekarang kan udah beda nih. Orang udah naik ke atas panggung udah bukan lucu, tapi lebih udah keresahan aja kan, kayak gue kemarin ngapain, terus ya kesalahan aja ya kan, cerita aja. Iya, udah cerita. Nah sedangkan gue tuh dari dulu nggak pernah gitu. Jadi tuh gue ngerasa kayak ini yang kayak gini tuh masih worse nggak ya, masih lucu nggak ya, kayak gitu-gitu sih gue. Yang joki itu kan format ya. Ya maksudnya lo yang gue tangkap lo ngerasa bahwa lo tuh secara formula tuh kelihatan gitu kan, maksudnya kan joki kan, jadi ada setup, ada punchline, setup, punchline. Sementara yang lain tuh kayaknya kok cerita aja. Kalau menurut gua itu masih works yang setup punchline, karena kemarin udah Keling juga lucu loh di Jegal Semesta, itu kan formatnya setup punchline banget. Kalau cuplikannya pun juga kayak ini setup punchline. Poinnya menurut gue itu ada di vulnerability itu kalau bahasa Inggrisnya. Vulnerability, kerentaan. Mereka semua tuh bukan masalah format, tapi masalah mereka tuh ngasih lihat kerentaan diri mereka gitu, susahnya mereka, ininya mereka, terus sesuatu yang mereka rela. Ini kelemahan gua. Tapi gua kasih ke lu. Iya, ini dalam tanda kutip kecacatan gue ya, ketidaksempurnaan gue, ke apa ya, hal yang gue tuh nggak bangga sama diri gue. Tapi gue kasih tahu gitu. Makanya kayak di Jegal Semesta itu kan ngasih lihat betapa dia gagal terus. Betapa gagalnya dia gitu. Nah, walaupun itu setup punchline, tapi jadi terasa tulus. Ini menarik nih. Jadi genuinitasnya keaslian diri lo itu satu-satunya cara untuk ngebedain kita dari teman-teman yang lain gitu. Karena kalau dari setup punchline kerasa joki, kalau itu kita hanya presentasikan sebagai sebuah joke. Tapi kalau presentasikan itu sebagai sebuah kerentaan diri lo yang mau share, kedalaman, ketulusan dan penerimaan orang tuh bakal beda banget gitu menurut gua ya. Kalau gua ngelihat gitu. Jadi bukan masalah format, menurut gua. Tapi masalah ada nggak sih bagian diri lo yang lo nggak bangga nih, tapi lo mau share gitu dengan format apapun gitu loh, maksud gue. Make sense gak sih? Iya. Dan jadinya kita stand up di atas panggung pun juga karena gue percaya lu tuh bisa memahami gue. Konektivitas itu sama penonton yang intim banget rasanya gitu. Dan memang evolusinya jauh ya dari zaman kita main dulu kan. Zaman dulu kita main ya kita ngelawak nih. Betul. Gitu. Kalau sekarang kita nyari relasi dengan penonton. Kayak sekarang di Suci atau bahkan Suca juga kayak mereka tampil ngomongin yang minggu lalu, tampil ngomongin temennya apa gitu. Dulu kan kita awal kayak nonton Suci tuh naik terus ngomongin lirik lagunya si ini, ngomongin kemacetan, ngomongin gitu-gitu kan. Kayak itu bertumbuh banget sih, cepet banget anak-anak gila. Iya, itu nggak works juga. Sekarang lebih nggak works sih sebenarnya. Karena hal-hal itu udah, karena komik kita termasuk banyak loh dibanding negara-negara tetangga loh. Kalau kita ngomongin macet, 100 komik punya beat soal macet, ya kan? Tapi ketika lo ngomongin betapa rentannya diri lo, tiap orang tuh punya kegelisahan yang beda gitu. Nah anehnya, seni itu menurut gue, semakin lo tarik ke dalam nih, semakin luas yang menerima. Aneh gak tuh? Semakin banyak yang kayak gue sama nih atau gitu ya? Semakin lo tarik pribadi nih, semakin kayak gua nggak mau nikah, gua nikah tapi istri gua kok suka ngomel, itu kan pribadi banget ya. Betul. Anak gua kok aneh gitu kan. Semakin lo tarik ke dalam, aneh banget. Semakin banyak yang relate, aneh nggak tuh seni itu. Tapi semakin lo nebak, semakin kayak lo nggak dapet apa-apa gitu. Itu yang gua rasain sih. Jadi makanya. Oke. Terima kasih. Tapi ya, itu ini gue aja, pikiran gue aja ya. Iya. Cuma anyway, buat yang belum beli tiketnya, ini Jakarta tuh seperti kata Awe, udah mau habis ya. Jadi silakan beli tiketnya aja. What's My Age Again. Itu linknya gue taruh di deskripsi, tinggal klik bisa beli di sana.
Kota-kotanya juga udah tadi kita sebutin, tinggal kalian lihat aja. Ada Bandung dan lain-lain ya di situ ya. Silakan beli di sana. Show pertama tanggal berapa lagi tadi? Tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni dan akan berakhir tanggal 22 Juli. Tanggal 22 Juli ya. Thank you ya, We ya. Thank you, Dut. Siap. Thank you semuanya, dadah.